Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update berita terbaru dan analisa terbaru juga di market crypto ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan di mana untuk hari ini market crypto mengalami penurunan sekitar 4,6%. Dan memang sesuai dengan video terakhir kita sempat membahas di mana ada potensi untuk Bitcoin mengalami koreksi karena sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan untuk Bitcoin maupun altcoin lainnya. Dan memang benar-benar terjadi di mana Bitcoin sekarang kita bisa lihat berada di kisaran level 22.600, mengalami penurunan sekitar 5,1%. Ethereum di level 1.500 mengalami penurunan sekitar 6,2%. Dan mungkin banyak dari teman-teman berpikir kembali gitu ya, apakah ini Bitcoin akan kembali turun lagi atau market crypto, atau sebenarnya ini kita hanya retest saja ya. Nanti kita akan lihat secara teknikalnya. Jadi kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Kita bisa lihat selama 24 jam terakhir ya, dimana rata-rata mengalami koreksi bisa dibilang. Yang hanya naik di sini untuk altcoin Cosmos ya, dia justru naiknya cukup besar ya, 7%. Lalu kita lihat ada CRV naik sekitar 3,3%. Sisanya ini stablecoin dan rata-rata altcoin mengalami penurunan. Kita lihat untuk penurunan paling besar dari Lido atau LDO ya, ini memang sudah naik hampir 100% dalam satu minggu terakhir. Jadi kalau misalnya dia turun 13%, sangat-sangat normal ya. Ada USDC, Gala, GMT, Wave dan lain-lainnya. Kita lihat secara Fear and Greed di level 34, jadi memang masih stabil. Kita lanjutkan kira-kira apa yang membuat Bitcoin koreksi gitu ya. Beritanya tuh ini ya, beritanya ini dari Tesla ya. Sempat kita bahas juga di beberapa video sebelumnya bahwa memang di minggu ini banyak perusahaan-perusahaan khususnya di Amerika yang akan rilis mereka punya financial results gitu ya. Dan ternyata kita lihat salah satunya Tesla, di mana Tesla ini memberikan laporan finansialnya dia bahwa dia sudah menjual 75% dari Bitcoin yang sempat dibeli. Itu artinya Tesla udah jual Bitcoinnya, dan mungkin ini membuat market berpikir kembali, apakah Tesla sudah tidak percaya dengan Bitcoin, apakah Elon Musk tidak percaya dengan Bitcoin dan lain-lainnya. Dan mungkin ini membuat panik sedikit di dalam market. Jadi apakah dalang di balik penurunan ini adalah Elon Musk? Sebenarnya kalau kita dari secara harga pun yang sempat kita bahas itu persis di dalam resisten juga. Jadi belum tentu ya, mungkin ada dampak sedikit gitu ya. Kita lihat juga di sini alasannya ya, Elon Musk ada bahas di mana the reason atau alasannya we sold Bitcoin. Alasannya mereka menjual Bitcoin karena mereka mau increase cash, posisi cash mereka. Ya, karena mereka melihat mungkin keadaan uncertainty di ekonomi dunia khususnya ya. Dia bilang bahwa COVID lockdown di China. Jadi mungkin dengan adanya ini, karena Tesla juga mungkin customer banyak di China, jadi mungkin mereka lebih baik bermain aman dan menjual Bitcoin untuk mendapatkan cash tambahan. Intinya seperti itu ya. Lalu di sini kalau kata DB ya, karena bisa dihitung, dan di sini ada di DB dia bahas bahwa kira-kira Tesla sold around $29K. Jadi Bitcoin yang dibeli dari oleh Tesla dijual di kisaran level 29.000. Jadi kalau misalnya kita lihat dengan harga sekarang, di mana Bitcoin sekarang berada di level 22.500 ya, sebenarnya mereka jualnya cukup di harga atas gitu ya. Mungkin di posisi di sini ya, di area kalau kita secara time frame daily-nya, bentar ya. Kita kalau lihat dari time frame daily-nya, ini berada di memang support krusialnya Bitcoin gitu ya, di level 28.000 yang beberapa bulan lalu yang kita bahas. Kalau misalnya ini tidak bertahan, kita akan mengalami penurunan yang akan cukup dalam gitu ya. Dan Tesla sudah jual di saat Bitcoin di posisi seperti ini gitu. Kita lanjut di sini ya. Tapi walaupun Tesla menjual Bitcoinnya, di sini Elon Musk bahas lagi bahwa dia tidak menjual any of our Dogecoin. Justru dia tidak menjual Dogecoinnya ya. Dan memang pada saat ada statement ini keluar, Dogecoin sempat mengalami pump juga gitu ya, karena artinya si Elon Musk masih percaya dengan Dogecoin ya, si Elon. Lalu si Will Clementi di sini ada bahas statementnya lagi Elon ya. Jadi sebenarnya video kali ini banyak tentang Elon ya, karena Elon cukup memberikan statementnya dia, pandangannya dia juga. Di sini dia bahas we are certainly open to increasing our Bitcoin holdings in the future. Jadi kedepannya sebenarnya dia lihat
dia akan mungkin menambah Bitcoin holdingsnya mereka ya. Walaupun mereka menjual, mungkin nanti mereka akan beli buybacknya lower di bawah gitu ya. Jadi dia bilang juga this should not be taken as some verdict on Bitcoin. Bukan artinya mereka bearish, oh Bitcoin nggak cocok dan lain-lain, tapi mungkin mereka melihat ekonomi tidak menentu seperti ini, mereka menjual Bitcoin dan menunggu timing yang lebih tepat gitu ya, mungkin pada saat keadaan lebih stabil juga. Jadi lebih bisa dibilang lebih bermain aman lah gitu ya. Kita lihat lagi di sini, bukan hanya dengan Elon, dengan Tesla. Berikutnya secara makroekonominya juga di sini kita lihat European Central Bank atau Central Bank Eropa ya, Uni Eropa menaikkan suku bunganya sekitar 0,5% atau 50 basis point. Jadi ini juga cukup besar. Karena sebelumnya ekspektasinya ini adalah kenaikan sekitar 25 basis point. Ini mungkin karena melihat inflasi dunia yang lebih tidak terkontrol lagi di bulan lalu ya, mungkin di bulan Juni gitu. Jadi ini membuat mereka harus lebih agresif lagi untuk menaikkan suku bunganya. Kalau untuk mendapatkan gambarannya, di sini kita lihat dari Bitcoin Archive, European Central Bank just raised atau baru saja menaikkan suku bunga senilai 0,5% atau 50 basis point ya. Dan ini adalah kenaikan pertama di 11 tahun gitu. Jadi benar-benar gambarannya 11 tahun dan ini pertama kali kita naik lagi ya dalam 11 tahun. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan grafik Bitcoin dan price action ya kira-kira untuk Bitcoin, apa yang akan dilakukan Bitcoin selanjutnya ya. Jadi kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Kita akan coba masuk aja ke dalam pembahasan ke time frame 4 jam. Nah, sebelumnya kita sempat bahas memang Bitcoin ini mungkin kita lihat di sini ya, di grafik kita yang ini, bahwa memang sempat kita bahas target Bitcoin itu di level 24.200, target konservatifnya kita. Kita sempat bahas ini di sini next target untuk kripto gitu ya, targetnya untuk kripto, dan ini target konservatifnya kita. Dan memang ini benar-benar Bitcoin sempat naik ke level 24.276, jadi bisa dibilang cukup tepat gitu ya. Dan memang kita sempat bahas karena Bitcoin sudah mengalami kenaikan yang cukup drastis di sini, cukup make sense, cukup masuk akal kalau memang kita mengalami koreksi dulu ya, koreksi terlebih dahulu, konsolidasi atau koreksi gitu ya. Dan memang ini Bitcoin mengalami koreksi, sekarang berada di level 22.435, dan ini menjadi momen yang penting untuk Bitcoin untuk saat ini ya. Ini mungkin dalam beberapa jam ke depan ini akan menjadi penting. Kenapa? Karena ini Bitcoin benar-benar lagi di dalam fase supportnya nih. Jadi kalau misalnya kita lihat Bitcoin turun, mungkin mulai masuk ke dalam level 24.300 atau closing candle 4 jam gitu ya di bawah level support, ini harus was-was gitu ya, karena takutnya kita akan mengalami breakdown. Untuk gambarannya seperti ini, kalau teman-teman perhatikan, ini gambaran yang lebih bersih gitu ya. Ini mungkin ada Fibonacci-nya, kita tutup dulu. Nah ya, jadi bisa lebih kelihatan jelas bahwa kita konsolidasi di sini, kita breakout sampai ke level 24.200 ya, betul. Dan sekarang Bitcoin berada di level 22.454 gitu ya di sini. Jadi sebenarnya ini untuk saat ini jangan panik dulu. Kalau kita lihat memang Bitcoin mengalami penurunan, di sini bisa jadi memang ini hanyalah retest saja gitu, dimana Bitcoin retest baru mengalami kenaikan kembali gitu ya. Tapi mungkin kalau menurut saya, walaupun naiknya mungkin tidak akan terlalu besar juga, mungkin 25.000 atau 26.000 ya, karena tetap kembali lagi di akhir bulan itu ada FOMC ya, FOMC, dan FOMC ini biasanya akan berdampak besar untuk market finansial ya, bukan hanya kripto tapi saham juga. Dan kalau lihat dari keadaan makro sendiri, susah untuk kita bullish ya, karena memang dengan inflasi tinggi dan lain-lain, kita mungkin lebih ke arah condong lebih pesimis terhadap ekonomi ke depannya. Jadi ini harus diperhatikan. Kalau misalnya Bitcoin closing mungkin di level 22.300, ini harus hati-hati juga gitu ya. Dan pasti ada tendensi memang Bitcoin ini suka fake out ya. Jadi teman-teman hati-hati juga ya. Sempat kita lihat juga di sini Bitcoin breakdown dari trennya seperti ini, closing di bawah, breakdown, lalu tiba-tiba dia kembali naik lagi gitu ya. Mungkin bisa terjadi saat ini gitu ya, dimana mungkin Bitcoin closing di bawah, lalu tiba-tiba dia bisa kembali naik ke atas. Tapi lebih baik bermain aman gitu ya. Kalau teman-teman yang di spot mungkin lebih tidak panik. Kalau teman-teman membuka posisi futures itu sangat-sangat berhati-hati, perhatikan level stop lossnya juga gitu ya. Jadi saya ingatkan saja. Ya, jadi ini Bitcoin lagi sudah mengalami penurunan selama beberapa jam terakhir sebenarnya. Ini mulai dari pengumuman Tesla sebenarnya ya.
Kita lihat dari grafik yang satunya lagi, dimana kita ada level supportnya ya. Kita buka di sini. Kita lihat kalau misalnya Bitcoin breakdown di sini, kalau di grafik ini kita lihat memang Bitcoin ini sudah mengalami penurunan. Mungkin kita sedikit turunin dulu ya di daerah ini kisaran. Kalau misalnya Bitcoin tidak kuat, mungkin ada potensi adalah Bitcoin kembali lagi tes ke dalam level berikutnya di 21.600 ya, di kisaran level ini. Kalau memang Bitcoin ini tidak kuat, kembali turun ke bawah atau mungkin akan sedikit tertahan sebenarnya di exponential moving average 50-nya. Ini di yang warna merah di sini gitu ya. Mungkin dia akan turun ke bawah, tes kembali ke atas, baru mengalami penurunan tambahan seperti ini. Tapi intinya kalau kita breakdown ini harus berhati-hati karena mungkin artinya dengan situasi ekonomi sekarang bulls belum kuat ya, atau mungkin relief rally-nya sudah berakhir karena memang sudah cukup lumayan juga kenaikan kita. Kalau kita hitung dari paling bawah di sini naik ke atas, di sini Bitcoin naik sudah 37%. Jadi cukup lumayan kalau teman-teman beli pada saat panic selling di sini, Bitcoin naik 37%. Kalau beli pada saat dia di bawah sini, dia naik ke atas, ini naik sekitar 28%. Dan untuk beberapa altcoin mungkin lebih banyak ya kenaikannya. Jadi kira-kira itu untuk Bitcoin, sama juga untuk altcoin. Kalau misalnya Bitcoin breakdown, saya rasa tendensinya adalah altcoin juga akan breakdown juga, walaupun mereka mengalami kenaikan. Kita lihat di Bitcoin dominance untuk cek juga. Nah, untuk Bitcoin dominance ini mengalami kenaikan, lalu sekarang ini mengalami penurunan karena beberapa altcoin ada yang naik ya. Tadi kita seperti Atom dan lain-lainnya, tapi di sini dia lebih ke arah konsolidasi lagi. Jadi harus perhatikan mungkin Bitcoin dominance-nya lebih ke arah bermain sideways ya di area ini. Jadi tidak terlalu terdampak. Kita cek juga total. Di sini total ini total adalah total market crypto ya, secara market cap-nya, dimana total ini juga mengalami koreksi. Kita lihat dari sini dan belum hit target sebenarnya, ini di kisaran 1,084. Tapi ini harus perhatikan Bitcoinnya saja sih sebenarnya. Kalau Bitcoin break support tidak akan terlalu bagus untuk keadaan market crypto gitu ya. Itu yang harus diperhatikan oleh semua orang ya, khususnya teman-teman yang mendengarkan video ini. Jadi kira-kira itu dulu untuk update video kali ini. Dan kembali lagi, kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.